Nah, ketika saya lempar, loh, kok tahu lemparan saya jauh gitu. Saya juga heran. Selamat sore teman-teman. Kenapa sore? Karena sore adalah waktu yang menyenangkan untuk bermain sepak bola. Bertemu lagi dengan saya, Miftahul Fahamsa, di Oma Bal-Balan. Nah, di episode kali ini Oma Bal-Balan akan berbincang dengan Cak Hartono. Ini kita akan ngobrol soal lemparan ke dalam. Lemparan ke dalam rasa sepak pojok. Lemparan ke dalam rasa tendangan sudut. Nah, kalau kan sekarang lagi rame nih si Pratama Arhan ya, yang di timnas U19. Sebelum Pratama Arhan ada nama Fajar Listiantoro, adiknya Seto Nurdiantoro yang sekarang pelatih PSS, yang sekarang melatih di PSIM Yogyakarta. Lah sebelum Fajar, Indonesia ini sebenarnya punya namanya Hartono, bek kanan Persebaya, juga pernah tim nasional Indonesia, pra Olimpiade ya, pra Olimpiade dan Piala Tiger 98. Ya. Nah itu kita akan ngobrol itu, kita tanya-tanya tentang lemparan ke dalamnya Cak Hartono. Selamat sore Cak Har. Selamat sore. Maaf ini mengganggu waktunya. Nah Cak Har, kalau bagi saya ini Cak Har ini kan punya dua keistimewaan ya. Yang pertama soal lemparan ke dalam. Nah, yang masih bikin saya penasaran, kapan Cak Har itu tahu punya keistimewaan lemparan ke dalam? Jadi memang ceritanya itu waktu mengetahui saya mampu untuk melempar yang jauh, itu tidak sengaja. Ketika di Persebaya Junior tahun 88-89 saya tidak pernah main. Kemudian waktu putaran nasional persiapannya itu uji coba, pemain belakangnya itu berhalangan hadir. Kemudian saya dicoba main di back. Nah, karena posisi back pasti ketika ada lemparan di sisi saya itu pasti saya yang ngambil. Nah, ketika saya lempar, loh, kok tahu lemparan saya jauh gitu. Saya juga heran. Padahal kan mungkin teman yang saya tuju itu, saya berpikiran, loh pasti nggak nyampe ini. Ternyata sampai. Nah waktu itu ternyata akhirnya saya menyadari bahwa saya punya lemparan yang cukup jauh. Berarti itu di umur 19 tahun ya? 18-19. Oh ya, karena masuk Persebaya 90, waktu 20 tahun ya? Waktu juniornya itu 88-89. Iya. Berarti sama Pratama Arhan di umur 19 tahun ya? Iya, betul. Nah, Cak Har, lemparan itu istilahnya dilatih khusus atau ini wangsit kok langit ini? Jadi tidak mungkin saya yang anak desa itu untuk melatih secara khusus untuk lemparan jauh itu ya, karena tahu sendiri saya anak orang yang tidak punya, anaknya petani. Untuk melatih mungkin sekarang di gym atau latihan weight training itu tidak mungkin. Jadi karena dulu ceritanya itu sebagai anak seorang petani, ketika panen itu saya mempunyai tugas untuk istilahnya tuh merontokkan padi. Oh, di wong desa ngeblok. Nah, ngeblok ya pari. Kan zaman dulu belum ada mesin untuk merontokkan padi, atau kalau ada itu tidak mungkin keluarga saya itu mampu untuk sewa, sehingga saya diberi tugas untuk merontokkan padi. Nah, padi itu dimasukkan di karung, kemudian dipukuli sama pakai kayu. Waktu itu kita pakai bambu yang tua itu, sehingga lumayan berat dengan harapan padinya itu cepat rontok. Nah, karena mungkin sering itu sehingga
otot yang mendukung untuk lemparan itu secara tidak langsung terbentuk. Sejak umur berapa ya, Cak? Ngeblok padi. Kalau ngeblok padi ya mungkin umur 16, 17, terus 18 itu sebelum di Persebaya ya kalau panen ya mesti gitu. Oh, makanya jadi pas lemparan pas ya sama kayak ngeblok. Iya, padi. kayak kan istilah kan kayak ngeblok ini. Nah, ya dulu kan karungnya di bawah, kita pukul begini kan. Tapi begitu tahu bahwa sampean punya keistimewaan lemparan ke dalam dan punya dasar dari bakat alam ngeblok padi tadi, sempet dilatih khusus nggak untuk misalnya otot di tungkainya ini ada tambahan lagi? Nggak ada. Cuman secara teknis itu saya pertajam atau analisa sendiri. Kalau misalkan ternyata kalau bolanya itu parabol itu nggak seberapa jauh. Berarti saya harus Lurus. istilahnya street, ya lurus. Dan di siapa pemain yang Arhan Pratama ini agak parabol. Coba dia kalau tekniknya lurus mungkin 1 atau 2 meter di kepala, di atas kepala itu mungkin agak lebih jauh ya. Begitu. Nah, dari sekian lemparan ya, Cak, pasti kan ada momen-momen tertentu yang diingat yang lemparan rasa sepak pojok itu menghasilkan gol. Mungkin nggak langsung ya, tapi ada temen yang menyambut jadi gol. Jadi waktu yang paling terkesan di saya waktu hasil lemparan itu di final Piala Utama tahun 1990 ketika lawan Pelita Jaya. Kalau tidak salah itu kita kalah dulu 2-1. Kemudian saya dapat lemparan, akhirnya saya lempar jauh dan pemain belakang Pelita Jaya salah antisipasi. Mungkin mereka menganggap bahwa lemparan saya itu bisa dihalau atau bisa dijangkau, ternyata mereka salah perhitungan. Akhirnya bola jatuh di belakang pemain pertahanan lawan, langsung di volley sama Yusuf, masuk. Yusuf Eko Dono. Ya, Yusuf Eko Dono. Itu yang paling berkesan. Paling berkesan karena pertama kali ikut Persebaya senior dan langsung juara Piala Utama itu, dan salah satunya dari Asisnya. dalam tanda kutip asis lemparan ke dalam. Oh iya, istimewa ini. Kalau ini di luar itu masih ada apa yang apa dari lemparan Cak Har itu jadi gol. Seingat Cak Har. Ada beberapa kali, cuman ndak begitu ingat. Malah ada cerita kalau dulu pertandingan antar kecamatan di Gresik. Kalau pertandingan di lapangan di tingkat kecamatan itu mungkin kan ndak standar ukurannya, untuk lebarnya mungkin ndak 70 atau mungkin 60, sehingga malah lebih untuk ke tiang kedua. Saya dulu ikut kecamatan nanti ada strikernya Dodi, sering gol kalau di kecamatan. Ngelewati tiang kedua ya? Karena ya itu tadi lapangannya nggak standar lebarnya, berarti lebih dekat. Ya, jadi lebih jauh. Dodi bisa cetak gol dari itu. Dan saya sempat dicari orang Gresik. Dan tapi karena rumah saya itu perbatasan Surabaya Gresik, malah akhirnya saya ikut di Surabaya. Nah, Cak Har, kalau sekarang kan ada si Pratama Arhan ya, sempat nonton nggak? Sempat dicuplikan. Kalau nggak salah yang saya tonton itu dia ngelempar, akhirnya Witan Sulaiman cetak gol. Oh iya. Iya. Itu artinya waktu nonton itu memori sampean kilan. Oh aku mbien ngelempar ya ngene iki. Iya, betul. Tapi secara teknis mungkin agak beda. Mungkin saya lebih ini ya, lebih kayak gimana ya? Kayak power full gitu loh. Kayak Arhan itu kayak begini aja sudah jauh gitu loh. Lebih mungkin kalau dia awalannya itu mungkin lebih anu saya, Arhan enggak seberapa awalan kok jauh gitu. Berarti lebih kuat mereka Kak. Arhan kalau menurut saya. Oh, siap. Iya. Tapi teringat ya, itu jadi mengingatkan memori zaman nome sampean. Iya. Nah, selain lemparan ke dalam rasa sepak pojok itu, istimewanya Cak Hartono ini kan, ya ini kenapa saya pakai kaosnya Khairul Huda ini kan, di era Liga Indonesia tidak banyak pemain yang setia di satu klub ya. Nah, Cak Har ini
mengawali karir dan mengakhiri karirnya di satu klub di Persebaya. Iya, Cak? Iya, betul. Jadi kalau dihitung durasi saya di Persebaya itu, kalau dengan junior itu saya 1988 di junior sampai pensiun di Persebaya itu 2001. Kalau di seniornya Dari berarti 90 sampai 2001. 11 tahun ya di Persebaya. Nggak pernah pindah yang Nggak pernah. Berarti ikut juara Piala Utama 90, juara Liga Indonesia 96 97. Selain itu runner Kalau up ini ya? runner up sekali setelah juara itu kan Iya, runner up. runner up. Kalau juara 3 di Perserikatan itu 2 kali. Iya, iya. 91, 92, kemudian 92, 93 itu juara 3. Nah itu kenapa ya? Seorang Hartono, arek Gresik sebenarnya kan, Iya, iya. arek perbatasan, tapi lebih memilih tidak pindah kemana-mana. Ya, saya tahu ada beberapa pemain Surabaya yang ya sebenarnya nggak keluar dari Surabaya, tetap mainnya di Surabaya, nggak terus di Persebaya, tapi kalaupun keluar masih di Surabaya, entah di Mitra Surabaya atau di Asabablah. Seorang Hartono kok sampai awal dan akhir tetap di Persebaya. Kenapa, Cak? Waktu saya berhenti di Persebaya itu setelah nggak masuk ya, itu memang saya sempat cedera di kaki, jadi sehingga sempat operasi lutut, sehingga waktu itu untuk pergi keluar itu masih berpikir dulu waktu berhenti, apalagi saya juga bekerja di Surabaya. Di mana ya, Jar? Apanya? Kerja nih? PDAM, Oh. PDAM Kota Surabaya. Berarti, dulu banyak pemain Persebaya yang ke PDAM. Jadi waktu dulu saya ditawari waktu itu manajernya Pak Budianto kalau nggak salah. Akhirnya saya terima untuk menjadi karyawan di PDAM itu tahun 96. 96. Berarti keputusannya setelah cedera dan tidak bisa lanjut, yang memutuskan ya berhenti tidak Ya, kemana-mana. Tapi di durasi 11 tahun bersama Persebaya itu, apa yang membuat Cak Har itu nggak ingin berpaling ke klub yang lainnya? Zaman dulu itu untuk menjadi pemain Persebaya itu saya yakin harapan dari semua pemain sepak bola, apalagi dulu begitu sangat, menurut saya sangat fenomenal ya Persebaya. Nah kemudian ketika saya merasakan memakai kaos timnya Persebaya itu menjadi kebanggaan yang luar biasa, apalagi saya anak desa, jadi karena sangat bangganya itu sehingga saya jadi sangat mencintai di Persebaya gitu. Jadi tidak bisa berpaling ke lain hati. Ini obrolan yang menarik sama Cak Hartono, bahwa kita tahu sebelum sekarang ngetop Pratama Arhan, dulu ada Fajar Listiantoro, tapi publik Surabaya, Jawa Timur dan Indonesia dulu punya seorang Hartono. Gitu. Itu dulu ya obrolan kita kali ini, obrolan bersama Cak Hartono tentang lemparan ke dalam rasa sepak pojok, rasa tendangan sudut. Gitu. Terima kasih Cak Har atas waktunya. Selamat sore. Sore.